Di ujung paling barat Nusantara, berdirilah sebuah kota yang sejak dahulu menjadi gerbang peradaban, perdagangan, dan dakwah Islam. Itulah kota yang sedang kita telusuri. Kota itu adalah kota Banda Aceh. Kota yang bukan hanya menyimpan sejarah panjang, tetapi juga keteguhan dan kebangkitan. Berabad-abad silam, wilayah ini dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran internasional, menjadikan Banda Aceh pusat persinggahan para pedagang dari Arab, Persia, India, Eropa, hingga Tiongkok. Kota Banda Aceh didirikan oleh Sultan Johansyah pada 1 Ramadan 601 Hijrah, atau bertepatan dengan 22 April 1205 Masehi. Banda Aceh mengukuhkan diri sebagai kota Islam tertua di Asia Tenggara dan berfungsi sebagai ibu kota Provinsi Aceh. Banda Aceh terus berperan aktif sebagai pusat peradaban, perdagangan, dan penyebaran agama Islam. Dari sinilah Islam menyebar kuat di Nusantara, bukan dengan paksaan, melainkan melalui ilmu, akhlak, pendekatan humanis, dan perdagangan. Pada abad ke-16, Banda Aceh mencapai masa keemasannya di bawah Kesultanan Aceh Darussalam. Di masa Sultan Iskandar Muda, Aceh tampil sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara. Armada lautnya disegani, sistem pemerintahannya tertata, dan pusat-pusat keilmuan tumbuh pesat. Ulama-ulama besar lahir dan mengajar di sini, menjadikan Banda Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah. Masjid, dayah, dan lembaga pendidikan menjadi denyut kehidupan kota. Salah satu simbol kejayaan itu adalah Masjid Raya Baitur Rahman, yang menjadi pusat ibadah sekaligus kebudayaan masyarakat Aceh. Namun, perjalanan sejarah tidak selalu berjalan lurus. Memasuki abad ke-19, Aceh menghadapi masa sulit. Perang panjang melawan kolonial Belanda menjadikan Banda Aceh saksi perjuangan yang penuh pengorbanan. Kota ini mengalami kerusakan, kehilangan, dan penderitaan. Meski demikian, semangat perlawanan rakyat Aceh tidak pernah padam. Dari kampung ke kampung, dari ulama hingga rakyat biasa, perlawanan terus hidup. Pada tanggal 26 Desember tahun 2004, Banda Aceh menghadapi ujian terbesar dalam sejarah modernnya. Gempa bumi dahsyat diikuti tsunami raksasa meluluh lantakan kota. Ribuan warga kota pergi selamanya, pulang ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Permukiman hancur, tangis dan duka menyelimuti setiap sudut kota. Banda Aceh seolah terdiam. Namun, dari puing-puing kehancuran, harapan mulai tumbuh. Saudara Nusantara dan dunia datang membantu. Tangan-tangan kemanusiaan bersatu. Masyarakat Aceh bangkit, membangun kembali rumah, masjid, sekolah, dayah, dan kehidupan. Masjid Raya Baitur Rahman yang tetap berdiri kokoh di tengah terjangan tsunami, menjadi simbol kekuatan iman dan keteguhan hati. Dari sanalah semangat bangkit menyebar ke seluruh kota. Pada tahun 2005, perdamaian pun akhirnya terwujud. Banda Aceh memasuki babak baru, sebagai kota yang menata pengalaman masa lalu dan menatap masa depan. Penerapan syariat Islam dijalankan dalam kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan, dengan pendekatan humanis yang terus berkembang seiring zaman. Hari ini, Banda Aceh tampil sebagai kota yang lebih tertata dan terbuka. Jalan-jalan diperbaiki, ruang publik dibangun, dan pendidikan kembali menjadi perhatian utama. Museum Tsunami berdiri bukan hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai pengingat akan duka, doa, dan ketahanan manusia. Anak-anak tumbuh dengan cerita masa lalu sebagai pelajaran, bukan beban. Generasi muda Banda Aceh melangkah maju, membawa identitas daerahnya ke tingkat nasional dan internasional. Banda Aceh kini bukan sekadar kota sejarah. Ia adalah kota pembelajaran. Kota tentang bagaimana iman, budaya, dan kemanusiaan berpadu dalam menghadapi zaman. Dari kejayaan, perjuangan, bencana, hingga kebangkitan, Banda Aceh mengajarkan bahwa sebuah kota bisa tertimpa musibah, tetapi tidak pernah lupa untuk bangkit, maju, dan bertamadun. Di ujung barat Indonesia, Banda Aceh berdiri, tenang, religius, dan penuh makna.
menjaga masa lalu, menjalani masa kini, dan menyiapkan masa depan. Salam Ismail Daud.